selama gerakan itu ada. Kalau gerakan itu tidak ada, udah nggak tidak pakai boleh memencet. nanti. Ya, hanya ketika gerakannya saja ada. Karena ada kejadian ya karena bosan ya, pemeriksaan ini adalah 30 menit. Jadi untuk mainan juga bisa ya, diajak sambil ngobrol sama suami atau diajak ngobrol sama apa kan, yang tadinya gerak ya, awalnya gerak dia pencet, nggak ada gerak dia tetap pencet terus seperti itu akan mempengaruhi. Kalau sudah seperti itu, kasihan ibunya, harus diulang lagi dari awal itu ya. Jadi betul-betul dipastikan dan sampaikan ke suaminya atau sampaikan ke pendampingnya. Jangan sampai untuk menekan kecuali ada gerak jari. Silakan ibu, ini nanti ditawarkan ya, bisa di kiri bisa di kanan sesuai permintaan ibu. Biasanya ibu meminta yang tidak ada infusnya itu ya. Ini saya letakkan di sini aja yang lebih dekat ya. Terus sampaikan sama ibunya, ibu ini nanti pemeriksaannya adalah 30 menit. Ibu hanya berada pada satu posisi seperti ini, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri, tidak boleh duduk, tidak boleh berlari, tidak boleh berjalan, tidak boleh kemanapun. Pokoknya 30 menit ibu harus berada pada posisi yang sama. Itu tadi makanya syaratnya, ibu harus nyaman, ibu harus kenyang, ibu tidak boleh haus, ibu tidak boleh kebelet, ibu tidak boleh mandi. Intinya seperti itu. Banyak syaratnya betul ya. Karena ketika nanti dia sudah bergerak sedikit, maksudnya bergerak ringan nggak masalah gitu, nggak hanya matung seperti itu, tidak. Maksud ibu, dia misalnya sudah ke kiri ya, terus kemudian terlentang, nah itu bisa mengulang ya. Oleh sebab itu ditentukan posisinya mau yang mana, duduk aja deh biar sambil bersandar enak boleh gitu. Makanya tadi di posisinya tuh yang mana yang paling nyaman itu ya. Nah setelah oke, ibunya bersedia, pendampingnya sudah mengerti, baru mulai untuk menyalakan. Jadi awalnya belum dinyalakan ya, harusnya belum dinyalakan. Selanjutnya setelah dinyalakan, baru mulai ketika ibunya sudah oke, sudah bersedia, baru pencet print ya, print di situ. Kalau di sini ya tinggal jalan aja kalau sudah direkam ya. Kalau sudah mulai ada bunyi DJJ-nya, ini pasti ngerekam sendiri. Ini alatnya untuk ngeprint masalahnya, bukan untuk mantau ataupun ngeprint ya. Setelah itu, setelah 30 menit nanti baru teman-teman nyetop ya, nyetop alatnya. Karena alat ini tidak yang otomatis putus sendiri seperti EKG gitu kan. Sudah selesai printnya, udah selesai juga untuk dia bisa putus untuk kertasnya. Kalau ini enggak, kalau 30 menit masih berlangsung ya, dia akan merekam terus sampai kamu lupanya tuh berapa jam. Kalau sejam kamu kelupaan ya itu nanti panjang banget, tapi nggak akan pernah mungkin sih. Biasanya pasien atau keluarga pasien bosan, dia pasti akan sedikit-sedikit ke sana, kapan itu selesainya, kapan itu ini dan lain sebagainya. Ingat Bapak, kontrak kita tadi adalah 30 menit. Jadi kalau misalnya saya mau mulai jam 1, jadi sebelum kamu bilang kita mulai jam berapa Bapak gitu, jadi Bapaknya yang ngomong jamnya, jadi biar tahu kan jam berapa Pak mulainya, jam 1. Oke, nanti saya kesini lagi ya Pak jam 1:30 ya. Ketika tapi jangan jam 1:30 banget ya, kamu bisa 15 menit sekali untuk nengokin ya, apakah perekamannya berjalan dengan baik, apakah kondisi ibu baik-baik saja, apakah tidak ada yang dikhawatirkan dari kesadaran ibu. Itu yang paling penting ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum nanti kita masuk ke kalau terminasi? Gampang ya, tinggal dilepas. Nanti kalau sudah selesai semuanya, sudah 30 menit, bilang sama ibunya terus sudah selesai untuk merekam. Terus rekam selama 30 menit. Setelah itu baru hasilnya tidak boleh dibacakan di depan udah pasien itu baru ya. di print. Jadi harus kamu bawa ke dokter, didiskusikan bersama-sama. Itu setelah itu baru dilepas, dirapikan, dimatikan dulu, dimatikan dulu, kemudian dilepas, dirapikan pasien dan juga peralatannya. Kemudian terminasi, evaluasi hasilnya apa? Apakah dia masuk kategori 1, apakah dia masuk kategori 2, apakah dia masuk kategori 3. Itu apa sih Bu? Nanti saya jelaskan wilayah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini kanji berarti ini potong aja nih, jadi nggak lanjut aja, cuma di ini aja nanti. Jadinya online di rumah. Dilihat di layar ya teman-teman, tadi kan CTG-nya belum muter.
bagian bawah kelihatan ya, bagian bawah saya gedekan, perhatikan yang bagian bawah ini ya teman-teman, ini adalah milik ibu, jadi nadinya ibu ya. Yang atas 60 sampai 200 ini adalah milik bayi janin ya, jadi DJJ. Jadi ini adalah lapang kertas CTG, sebetulnya hampir mirip seperti yang kita punya. Rata-rata sama teman-teman, akan terbagi menjadi dua bidang. Yang bawah milik ibu, yang atas milik janin. Sudah ya? Ya. Oke, sekarang saya akan berikan informasi bagaimana membedakan kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Yang pertama ini adalah hasil yang sudah terekam oleh pasien, dari pasien ya, dari rekam CTG-nya janin pasien. CTG itu wajib memiliki komponen yang dituliskan di bawah itu: detak jantung janin, detak jantung ibu, gerak janin, dan kontraksi uterus. Itu ada DJJ, DJ ibu, ada gerak janin, dan juga ada kontraksi uterus. Kalau kita tidak menemukan itu, maka sudah pasti itu adalah KT2 ya. KT1 syarat pertamanya adalah nilai DJJ-nya. Nilai DJJ normal itu adalah 110 sampai 160 dpm, detak per menit ya, itu ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, itu disebut sebagai kategori 1. Cara menganalisisnya atau melihat dia kategori 1, kita lihat dari bawah ke atas ya. Yang bawah itu milik siapa tadi? Ibu. Berarti milik ibu sampai sini kan? Iya. Oke, milik janin ke atas ya? Iya. Oke, kalau milik ibu, maka ini adalah nadi ibu. Ini loh, nadi ibu ya. Kemudian ini adalah kontraksi ibu. Disnya ini yang hitam kecil-kecil. Lihat, ini adalah kontraksinya. Yang seperti runcing, ini sudah beda tempat lagi ya. Ya. Ini adalah punya si janin. Inilah tadi hasil pencetan ibu, DJJ. Gerak janin. Oke? Yang ada runcing-runcingnya ini adalah gerak janin. Yang atas ini teman-teman, inilah DJJ. Ya, kita lihat DJJ-nya berarti kisarannya adalah 165 mungkin ini ya, sampai dengan 140. Nah, gimana caranya menentukan dia kategori 1? Syaratnya tadi ada DJJ, ada DJ ibu, ada kontraksi, dan ada apa lagi tadi? Gerak janin. Lihat kursor maksud saya. Lihat dari bawah. Ketika dia berkontraksi, ini kontraksinya kuat nih. Ada gerak janin, DJJ-nya meningkat. Paham? Paham. Oke, lanjut. Ketika ada kontraksi, ada gerak janin, DJJ masih normal. Dia turun kan? Ya. Tapi masih 140. 10. Normal kak? Normal. Ada gerak janin, ada HIS, masuk kategori 1. Lanjut. Ada HIS, tidak ada gerak janin, tapi ada DJJ meningkat. Nggak masalah, karena sudah bergerak di sekian detik yang sebelumnya. Ya, ini yang paling baik. HIS, gerak janinnya oke, tambah DJJ-nya meningkat, tetapi meningkatnya masih dalam batas normal. Ini kondisi di mana ibu sedang bersalin, mau bersalin. Dia biasanya kalau seperti ini berada di kala 1 fase aktif. Makanya kenceng banget tuh HIS-nya, ya kan? HIS-nya kenceng banget dan sering. Coba jadi lihat, HIS sering, berhenti, HIS lagi, berhenti cuma sekian detik, HIS lagi, ya, gitu kan ya persalinan. Dan geraknya semakin kurang. Jelas karena janinnya sedang mencari jalan. Gitu? Paham sampai sini? Paham. Lihat, untuk DJJ-nya tidak ada yang menjorok sampai ke 180,
Ya. Tinggi-tingginya adalah di atas 165. Wajar karena dia sedang akan keluar bayinya. Ya. Jadi butuh ekstra tenaga itu. Ini adalah yang normal. Ya, tadi ada itu syaratnya adalah his, gerak janin, dan DJJ. Selanjutnya Itu apa Fir, garis saya kasih lihat di bagian KT2. KT2 itu seperti ini teman-teman. Ini masih yang normal ya teman-teman. Ini masih normal sama seperti tadi ya. Normal dia. Nah ini sleeping fetus. Sleeping fetus itu bayinya tenang, nggak ada gerakan janin, tapi ibunya yang beradi dan takikan. Lihat yang bawah, ini ibu beradi lambat, Ya. terus kemudian dia meningkat, naik. Ya tuh kita lihat, naik ya, jadi 90, terus gitu, naik bisa sampai mencapai 100 nadi ibu, nadi, ya. Saya nggak tahu kenapanya gitu ya, karena ini tidak terlihat di situ, kita hanya lihat di bagian akselerasi deselerasi. Terus DJJ-nya masih anteng aja, 110 ya 120 berarti 130 sampai dengan selesai. Jadi ini bayi itu nggak ada rangsangan gerak sama sekali. Dia hanya diem tapi punya DJJ gitu, jantungnya masih ada. Bisa jadi ini pasien ini yang tadi gerak janinnya kurang. Nah, bisa jadi ini indikasi untuk mengarah ada apa sih, gitu kan? Ada apa dengan kondisi ibunya yang mempengaruhi kondisi janin. Ini disebut sleeping fetus. Selanjutnya dengan asfiksia. Lihat ibunya jelek banget ya. Ibunya ini ya, NCT in a fetus with asphyxia. Jadi lihat di sini ibunya jelek banget untuk nadinya, bahkan tidak kerekam beradiknya, ya nol loh, nolnya itu Terus kemudian ada di beberapa waktu mungkin dikasih suntikan untuk penguat nadi ya, sehingga dia nadi mulai masuk naik, itu pun masih 25. Tapi bayinya masih oke. Nek energi ya paling enggak bayinya yang harus dikeluarkan. SC ya, atau ini KT2 ya teman-teman, nggak ada gerakan sama sekali, atau kondisi-kondisi yang begini nih, nggak beraturan ya, ibunya nggak beraturan, bayinya apalagi. Ini kalau kayak gini ya kita dilema ya, kita kasih operasi bayinya dikeluarkan juga akan meninggal duluan. Dilema kalau seperti itu kondisinya. Nah yang lebih parah lagi, nah ini teman-teman, berawal dari KT2 berakhir di KT3. Lihat di sini normal ya, dia itu masih oke DJJ-nya. Ibu diawali dengan beradi dulu nih, beradi, takinya naik, tadi, terus di sini dia mulai turun. Di poin di beberapa detik ya, dia mulai anjlok ke 80. Artinya kurang dari 110. Ini udah KT2 ini. Ya. KT1-nya enggak ketemu kan di awal? Enggak ada gerak janin, enggak ada his. Ya kan? His itu tidak selalu muncul ya, teman-teman. Kalau kamu CTG dia belum ada pembukaannya, belum muncul hisnya. Ya kan? Atau ketika dia berada pada trimester kedua atau trimester ke-1, itu kan belum ada his, belum ada kenceng-kenceng kan? Ya. Kecuali kalau ada infeksi yang ada di dalam tubuh ibu, itu biasanya kenceng-kenceng di awal. Ya, kenceng-kencengnya biasanya di awal. Oke, lihat ini ya, mulai dari KT2, ini juga KT2, selanjutnya dia turun menjadi KT3, one line, meninggal. Dua-duanya kelihatan ya, tidak ada garis sih. Kenapa dua-dua? Itu jadi yang paling enak yang menentukan one line-nya KT3 doang, meninggal. Iya kan? Nah ini coba kita lihat penjelasannya ya, penjelasan yang tadi yang ada panah tuh ya, Paling enak jelas kan? KT3 itu ya dead, meninggal.
Yang paling mudah menganalisis untuk CTG cuma one line. Ya kan? Kondisi di mana dia sudah tidak bernyawa. Berarti pasti Ada itu 3 meninggal. Tapi bisa jadi mulai dari perjalanan Oh, KT2 itulah menuju ke diperiksa. KT3 itu bisa. Pertamanya masih Kayak hidup. gini. Jadi kalau kondisi di mana pada janin ya, ini kita ambil dari persyarikatan si Opjin kedokteran ya, kolegium. Karena kita sama patokannya di situ. Jadi ada normal oksigen, dia tidak pakai bantuan, kemudian hipoksia, asidosis, terus kemudian terjadi kelemahan, kemudian dia meninggal dunia. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan tentang CTG? Oke, nanti teman-teman tinggal membaca untuk cara memasangnya ya. Selanjutnya kita bicara tentang perineal. Boleh satu mahasiswa